wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara workshop pemanfaatan akun belajar ID pada Google Workspace for Education Festival 2021. Selamat bergabung para peserta di jaringan Zoom kita pada siang hari ini. Baik, tidak berlama-lama karena kita juga tadi waktu sudah banyak tersita karena masalah jaringan juga. Kita perkenalkan terlebih dahulu ya narasumber kita yang sudah ada hadir dalam jaringan ini. Yang pertama itu Ibu Imelda Sandra JS MSI, yaitu beliau seorang guru kimia di SMA Negeri 7 Pekanbaru. Kemudian ada Bapak Badrul juga ya yang mengajar di SMA Babu Salam Pekanbaru. Baik, sedikit saya akan menyampaikan CV Ibu Imelda Sandra JS MSI ya. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 1, alumni pembantik 2018, sekretaris umum Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Provinsi Riau, dan kemudian bendahara umum PK GBP Riau. Ibu Melda sendiri juga termasuk tim penilai e-modul dan video pembelajaran di PES SMA. Oke, jadi untuk narasumber kita Ibu Melda merupakan guru bantu juga ya, dan beliau adalah merupakan guru yang mempunyai banyak prestasi, dan kita aplaus untuk beliau yang mana pada hari ini bersedia membagi ilmu dengan kita semua. Oke, mungkin kepada Ibu Imelda kita persilakan terlebih dahulu ya untuk menyampaikan materi 30 menit, dan nanti kita akan sambung dengan Pak Badrul, atau kalau tidak Pak Badrul mungkin Ibu Tin dalam keadaan yang stabil hari ini suaranya bisa ikut bergabung dengan kita karena semalam Ibu Tin masih sakit ya, suaranya masih batuk-batuk. Kalau nanti kalau Bu Tin nggak bisa, nanti kita gantikan dengan Pak Badrul. Baik Ibu Melda, kami beri waktu. Oke, terima kasih Bu Lili. Ya, untuk Ibu Melda, nanti 30 menit berikutnya dengan Pak Badrul. Oke, Bu Lili, untuk yang pertama kali mungkin kita, ya terima kasih Bu Lili. Untuk yang pertama kali kita minta Pak Badrul karena masalah teknis yang kebetulan juga Pak Badrul adalah operator di sekolah. Jadi mungkin Pak Badrul duluan ini Bu. Kalau nanti saya bagian materinya aja. Nah. Silakan Pak Badrul. Oke, baik yang pertama Pak Badrul ya, karena baik, terima kasih Bu. Ya, Pak Badrul ya, kami persilakan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru semuanya yang kami muliakan, di siang hari ini masih mau berusaha untuk sama-sama berkolaborasi, sama-sama berbagi praktek baik, yang mana tujuannya nanti untuk meningkatkan kompetensi kita selaku guru. Kemudian tentu akan berdampak kepada sekolah serta tempat kita bernaung, base camp lah namanya ya. Mudah-mudahan kegiatan kita di siang hari ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan alamin. berterima kasih kepada semua panitia ini, PKGP Riau, ini luar biasa. Banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang tentu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru bantu seprovinsi Riau tentunya, yang ditaja oleh kawan-kawan pengurus, tentu dengan dukungan anggota semuanya. Ternyata guru bantu seprovinsi Riau ini luar biasa banyaknya. Dari GB sudah ada yang berubah menjadi NIP gitu ya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya
P3K ini nanti guru-guru bantu yang di K2 ataupun di K3 nanti mendapatkan ini mendapatkan sesuai dengan mungkin yang terbaik lah. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan berbagi sedikit apa itu akun belajar, dan hari ini akun itu menjadi salah satu yang terus dibicarakan. Nah, kita selaku guru tentunya harus aware dengan informasi ini, jangan abai gitu ya. Sama dengan vaksin pertama kali banyak pro kontranya, kemudian ada yang mau ikut, ada yang tidak mau ikut. Jadi apapun yang terbaru, ikuti dulu perkembangannya, jangan langsung menolak gitu ya. Tapi cari informasi yang terbanyak, apalagi kita selaku guru yang selalu menyuruh mengarahkan anak-anak didik kita untuk belajar. Tentu kita pertama kali harus belajar. Izinkan saya untuk nge-share layar sebentar. Oke, sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Sebenarnya peluncuran akun Belajar ID ini sudah lama dilakukan oleh Kemendikbud, kemudian sudah disosialisasikan dengan beberapa program. Salah satunya adalah Google Master Training. Kenapa Google Master Training? Karena Google ataupun pihak kedua pemerintah berhasil bekerja sama dengan Google. Maka Google berkewajiban melakukan pelatihan pengibasan agar semua yang sudah disediakan pemerintah ini sampai kepada seluruh lapisan pendidik, baik guru, tenaga kependidikan, ataupun siswa dari SD, SMP, sampai SMA. Dan kemarin Pak Iwan itu baru meluncurkan menjadikan akun belajar ini menjadi SSO. SSO itu apa? Single sign on gitu ya. Artinya dengan akun belajar ini guru bisa masuk ke SIMPI KB, nanti akan bisa masuk ke Info GTK, nanti akan bisa masuk ke semuanya, ke Pembatik, dan seterusnya. Jadi akun ini memang betul-betul nanti akan dimaksimalkan penggunaannya. Maka bagi sekolah-sekolah yang belum mengaktifkan, alhamdulillah masih diperpanjang. Karena di awalnya dulu itu ada pembatasan sampai Juli atau Juni. Kalau tidak diaktifkan akan dihanguskan. Tapi informasi dari Google Master Training kita, Kak Email, Bu Tin, itu ada perpanjangan. Alhamdulillah. Dan kita melihat dari Riau ini persentase pengaktifan akun ini masih sangat rendah gitu, belum sampai ke tahap 50%. Ini menjadi tugas kita bersama, terutama lagi guru-guru bantu Provinsi Riau. Dalam hal ini ada sebuah pepatah nih, ini kalau kenal dengan Pak Tri Gusema, guru kimia, yang mereka adalah instruktur nasional juga nih Pak Tri ini ya. Jadi kalau menuntut ilmu itu posisikan diri kita seperti botol kosong gitu ya. Jadi kalau botolnya kosong, maka bisa diisi, dan isinya nanti bisa didesiminasikan atau diminum ke kawan-kawan gitu ya. Izin minum dulu Bapak Ibu. Bismillah. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan semua Bapak Ibu sama-sama belajar kita. Nanti apa yang perlu didiskusikan nanti disampaikan saja. Baik, apakah semua sekolah di sini Bapak Ibu yang hadir di sini sekolahnya sudah mengaktifkan akunnya, akun Belajar ID ini? Sudah siap. Berarti semuanya sudah ya? Sudah. Ada kendala berdasarkan informasi dari Google Master Training kita, memang sudah diaktifkan, tapi ini kebanyakan baru akun guru dan akun adminnya, ya. Jadi kalau bisa bekerja sama saja dengan guru-guru yang lain, itu akun santrinya atau akun siswanya juga diaktifkan dengan password yang sama semuanya. Jadi semuanya diaktifkan, passwordnya disamakan saja. Bisa saja
passwordnya atau nomor HP Bapak Ibu guru semua biar mereka ingat. Kurang kedengaran, Pak. Suaranya dempet. Dempet dengan siapa? Suaranya rame kali, nggak kedengaran. Yang lain tolong di-mute dulu suaranya. Sebentar. Kawan-kawan lain tuh biar suara. Sebentar. Matikan aja. Ya. Sudah 5. Oke, suara kami dengar? Dengar. Oke, Dengar, ya? Pak, mantap. Baik. Saat ini semua Bapak Ibu yang hadir sini alhamdulillah sudah aktif semuanya sekolahnya. Kalau ada santri atau siswanya yang belum diaktifkan, aktifkan semua ya Bapak Ibu. Jadi samakan saja passwordnya semua. Kalau di sekolah kami aktifkan semuanya. Kami minta bantuan beberapa anak untuk mengaktifkan dengan password yang sama. Gitu ya. Tapi kalau lupa password gimana caranya? Nah, itu admin sekolah bisa mereset passwordnya. Nanti kita tunjukkan caranya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke yang lain dulu. Kalau sudah, kalau belum nanti di sini mengambilnya akan kita praktekkan nanti kalau bagi yang belum gitu ya. Video, Kak Email sudah membuat video juga. Kemudian saya pun sudah membuat video juga di sini. Nah, di sini alamatnya. Semua informasi tentang akun Belajar ID, Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini. Bagaimana cara mengaktifkannya, mengambilnya, bisa dilihat di video-video. Nanti materi ini kami bagikan, insya Allah. Kemudian, penggunaan akun pembelajar ini bersifat opsional. Ini sudah disampaikan oleh teman-teman GMT, baik level 1, level 2, ini selalu diulang-ulang. Kenapa? Tujuan dari program ini sebenarnya Bapak Ibu adalah bagaimana program pemerintah ini memang tepat sasaran sampai di sasaran begitu ya. Maka dilakukanlah Google Master Training ini berkali-kali supaya nanti semua dari yang sinyalnya bagus sampai tak bagus dipakai sampai begitu ya. Kemudian anggaran yang dianggarkan untuk ini tidak terbuang sia-sia. Begitu Bapak Ibu. Dan digunakan untuk menunjang kelancaran sesuai lagi dengan kondisi kita ini sedang pandemi COVID begitu ya. Yang tumben katanya beranak pinak pula sampai ke alfa beta. Besok mungkin gamma lagi begitu ya. Tapi kita tetap semangat, tetap ikhtiar, tetap berdoa, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua terhindar dari virus ini. Amin. Baik. Kenapa memakai akun ini? Memakai akun ini karena disuruh pertama program pemerintah tentu kita pakai. Kemudian karena kita guru dan yang menyuruh itu adalah pimpinan kita, artinya Kemendikbud yang menaungi kita, gitu ya. Yang menaungi kita tentu kita sambut begitu ya. Jangan sampai yang menaungi kita, yang menggaji kita, kemudian yang memperhatikan kita ketika dia menyampaikan sesuatu kita tidak sambut. Ini bukan sifat baik seorang guru tentunya. Kita lanjutkan. Nah, ini kemarin nih akun Belajar ID ini dia berbasis Google. Jadi sama dengan Google biasa sih sebenarnya Gmail, tapi ini lebih kepada G Suite-nya, Google for Education. Tentu banyak fitur-fitur yang diberikan oleh pihak Google daripada akun standar. Kemudian ini tadi langkah-langkah yang tadi semua sekolah sudah melakukan, alhamdulillah. Nanti kalau kita sharing saja. Kemudian aplikasi saya pertama kali bertanya juga dengan akun standar ataupun akun Belajar ID ini semua ini bisa diakses gitu. Tanpa akun Belajar ID pun bisa diakses. Benar kan Bapak Ibu? Benar, ya kan? Tapi ternyata ada hal-hal yang khusus yang bisa dilakukan oleh Google Belajar ID ini. Nah, saya sudah membuktikan sendiri yang bisa aplikasi pemerintah itu udah jelas. Tadi Pak Iwan sudah meluncurkan SSO, SIM PKB dan seterusnya. Kemudian pihak Canva juga memberikan terkhusus untuk kita. Yang akun Belajar ID ini Canva memberikan fasilitas pro untuk kita. Sehingga kita bisa mendesain poster,
ataupun sampul buku, ataupun PowerPoint dengan gambar-gambar yang bagus, dengan teks-teks yang bagus juga, tanpa ada batasan. Nah, kalau yang free kan ada batasan. Ada yang berbayar, ada yang kalau yang berbayar kita tidak bisa menggunakan. Tapi kalau yang pro semua bisa kita gunakan. Nah, jadi ini sangat bermanfaat sekali akunnya, sehingga tugas kita Bapak Ibu bagi sekolah-sekolah yang belum, bagi teman-teman yang masih acuh gitu ya. Ayo kita rangkul mereka untuk mengaktifkan. Tapi kalau bagi yang mau pensiun 2 tahun, 3 tahun lagi, kalau mereka tak mau ya biarkan sajalah. Ya, suruh saja mereka fokus ibadah saja. Ya, gitu. Kita lanjutkan. Kemudian ini udah jelas nih, mereka ini tentu mendekati pemerintah yang ini ya. Project juga project, kemudian projectnya tentu bernilai tinggi, bukan asal-asal project begitu. Jadi bermanfaat juga. Nah, ini pengaduan layanan. Nah, pengaduan layanan pihak kami sekolah belum semua santri dapat akun belajar ID ini. Jadi gimana caranya? Caranya kita bisa mengadu ke ULT Kemendikbud, cuman kadang-kadang di sini balasannya lambat, tapi sabar saja. Mereka bekerja sesuai dengan SOP, mungkin 2 pekan baru dibalas atau 1 pekan baru dibalas, tapi pasti dibalas. Jadi kalau ada santri yang belum dapat akun belajarnya, disampaikan saja ke sini, ke pengaduan ini. Kita bisa daftar dulu, daftar akun kita, kemudian bikin laporannya. Pilih mau laporkan apa. Nah, saya sudah sering di sini, kalau TPG tidak cair pun di sini juga saya melapornya ya. TPG belum cair nih, nah, ini di sini juga melapornya. Jadi ini tempat laporan kita. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ini pengantar sebelum Kak Email menyampaikan materinya yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan atau kita praktekkan atau kita simulasikan, nanti kita berikan kesempatan. Sekarang saya kembalikan kepada Ibu host kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu host dikembalikan ke Ibu. Ini ada teman-teman yang mengangkat tangan. Ibu host kita hadir? Kak Email? Oke, mungkin lagi ada gangguan jaringan, jadi langsung aja Pak Badrul nih, karena waktu kita juga sedikit, jadi nanti lebih ke arah diskusi dengan kawan-kawan apa yang kawan-kawan inginkan. Suaranya kedengaran ya Pak Badrul ya? Kita lanjut aja ya. Oke. Nah, nanti untuk sesi tanya jawab setelah saya sampaikan materi ya Bapak Ibu. Saya ini Badrulnya kenapa masih di layar? Sebentar. Pinnya dimatikan dulu mungkin nih. Bentar. Badrul. Oke. Kita. Oke. Nah, kawan-kawan saya mulai materi. Jadi sebenarnya seperti ini. Rasanya rugi kalau misalnya seperti yang disampaikan Bu Pin kepada saya, kita dikasih kunci Innova, tapi kita malah mau pakai kunci Avanza, padahal fasilitas Innovanya lebih bagus gitu. Kita dikasih kunci yang dikasih kunci mobil yang fasilitasnya lebih lengkap gitu. Jadi akun belajar ID ini bisa sebenarnya digunakan untuk kebutuhan belajar. Dan apalagi setelah Pak Irwan menyampaikan, Dirjen GTK menyampaikan bahwa sudah ini akun belajar sudah bisa dipakai single SSO itu single sign on ya Pak Badrul ya. Single sign on artinya dengan satu akun kita bisa bisa masuk ke aplikasi belajar yang sudah disediakan oleh pemerintah. Salah satunya tadi, salah banyaknya tadi sudah disampaikan oleh Pak Badrul, ada Canva dan sebagainya. Nah, 2 tahun ini kita kan sudah mengalami pandemi yang mengharuskan kita harus belajar jarak jauh, tapi
untuk melakukan pembelajaran jarak jauh itu kan harus menggunakan aplikasi yang bisa menunjang untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, Bapak Ibu, Google dia menyediakan berbagai macam aplikasi yang bisa menunjang pembelajaran jarak jauh saat ini. Saya langsung share screen. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya masuk ke akun dulu sebentar. Nah, jadi Bapak Ibu, jika kita menggunakan akun Belajar ID, ini ada 2 akun saya, yang satu akun Belajar ID yang di atas, yang satu yang di bawah. Saya sekarang sudah lebih sering menggunakan akun Belajar ID karena memang fasilitasnya sangat bagus sekali. Iya. Bu Zizi, mohon dimatikan mikrofonnya. Mikrofon Bu Melda mati. Tadi karena di mute all semua mungkin ya Bu ya. Jadi kawan-kawan, untuk masuk ke akun Belajar ID, nanti kalau untuk pertanyaan bagaimana cara mengaktifkannya nanti di sesi tanya jawab. Nah, saya akan memberikan materi langsung. Nah, kita buka di Chrome. Kalau di handphone kan ada Chrome, Google Chrome. Kalau di desktop ada website Chrome yang Chrome-nya warnanya merah, kuning, hijau seperti warna orang Melayu. Nah, pada saat dibuka, kita ketikkan aja di sini google.com, kawan-kawan, Bapak Ibu. Saya sudah masuk dengan menggunakan akun Belajar ID. Fotonya kan saya ubah, profilnya saya ubah. Nah, yang ini adalah akun Belajar ID saya, akun Belajar ID. Jadi saya sudah masuk dengan akun Belajar ID. Untuk mengetahui aplikasi apa saja yang disediakan Google untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di sekolah, kita klik di sini Bapak Ibu. Ini ada yang titik 9 ini, kita klik. Ini kalau versi desktopnya seperti ini, langsung ada di desktopnya, langsung ada di komputernya. Tapi kalau misalnya di Android, kita harus download satu-satu karena memang Google-nya nggak kerjasama sama Android-nya gitu. Nah, kita buka di sini. Nah, setelah dibuka kan di sini banyak nih pilihan. Banyak pilihan, ada Gmail, Drive, Classroom, Dokumen, Spreadsheet, ini Excel, seperti biasa ini Slide, Kalender. Ini adalah aplikasi yang bisa mendukung pembelajaran jarak jauh gitu. Kalau dijelasin satu-satu sepertinya tidak mungkin dijelaskan di sini dalam waktu 2 jam. Tujuan kita adalah agar Bapak Ibu sendiri sebenarnya mengajak kawan-kawan di sekolah untuk segera mengaktifkan akun belajarnya. Nah, kita kenapa diaktifkan? Makanya kita kasih sekilas manfaatnya untuk apa gitu. Siang ini saya akan menjelaskan paling tentang Drive, Classroom, dan boleh nanti Blogger dan YouTube dari Pak Badrul. Nah, jadi kalau yang untuk dasar-dasar silahkan nanti kawan-kawan dipersilakan bertanya, Japri, insya Allah semampu kita jawab kalau misalnya kita bisa jawab. Pertama kali yang ingin saya jelaskan adalah tentang Google Drive, kawan-kawan. Google Drive, nah ngambilnya di titik 9 di sebelah kanan. Setelah akun kita aktif, kita masuk login ke Chrome. Kita pilih titik yang ada 9 di sini. Pilih Drive, Google Drive yang lambangnya segitiga bermuda. Ya Bu Tin, segitiga bermuda. Segitiga warnanya merah, merah, biru, hijau, kuning. Saya klik ya kawan-kawan, Bapak Ibu. Saya klik. Kita tunggu. Nah, ini adalah drive saya. Isinya sudah. Kenapa banyak sekali? Karena memang saya pindahkan yang dari komputer, saya pindahkan ke sini, yang dari akun biasa saya pindahkan ke sini. Kenapa saya pindahkan? Karena memang penyimpanannya itu
tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Kalau pada akun biasa, Google Drive itu ada bahasanya di sini, di bagian kiri, penyimpanan Anda tinggal berapa lagi sisanya, karena kapasitasnya hanya 15 giga. Tapi kalau pada akun belajar, di sini tidak ada batasan. Ini baru di sini hanya ada notif baru terpakai 66,17 giga yang terpakai. Artinya saya bisa menyimpan apapun di dalam akun belajar ini, di dalam Google Drive akun belajar, seperti itu kawan-kawan. Jadi itu satu keuntungan yang kita dapat manfaatkan jika menggunakan akun belajar. Nah, kemudian apalagi yang asiknya gitu kalau misalnya di Google Drive ini. Kemarin ceritanya saya buka aja, kebetulan ini baru ikut lapor diri. Yang asiknya seperti ini Bapak Ibu. Saya upload di rumah berkas-berkas lapor diri. Saya buka akun saya di rumah. Saya nggak perlu simpan di flash disk. Saya nggak perlu bawa flash disk kemana-mana. Laptop yang saya simpan filenya itu saya simpan file itu di laptop, kemudian saya upload di drive Google Belajar ID, kemudian saya tinggalkan laptopnya, kemudian saya sampai ke sekolah, saya buka akun saya di sekolah, saya buka, tinggal kita buka akunnya, misalnya seperti ini, kemarin PPG, nah seperti ini akun PPG, folder PPG, ini sudah saya upload di rumah. Saya sudah upload di rumah, tinggal saya kirim. Nah, seperti itu. Artinya kita bisa belajar, bisa menggunakan file yang sudah kita simpan itu di mana saja gitu, kawan-kawan Bapak Ibu. Kemudian, yang enaknya lagi, kalau misalnya kita ingin membuat dokumen, mau membuat slide, mau membuat, aduh saya kok belibet gini ya, apa karena belum makan apa nih. Nah, jadi keuntungannya adalah kita bisa bekerja secara online. Yang kedua, yang pertama tadi adalah tanpa batasan penyimpanan. Yang ketiga, yang asiknya dengan Google Drive ini adalah kita bisa langsung menggunakan Google Doc, Google Slide, Google Sheet di dalam Drive ini. Caranya bagaimana? Nah, silakan Bapak Ibu, saya praktekkan langsung. Ini misalnya kita mau buat folder baru, saya klik baru, sesuatu yang ingin kita buat itu tinggal diklik ditambah ini, Bapak Ibu dan kawan-kawan. Klik folder, kemudian misalnya nama foldernya tes. Oke, tes, buat. Saya udah buat nama folder tes. Nah, kalau misalnya di di Explorer biasa di komputer itu kan kita buka dokumen dulu, kemudian save as masukin ke Explorer. Kalau di sini enggak. Kita mau buat dokumen, tinggal klik kanan, klik Google Dokumen. Iya, lanjut. Kemudian nanti tinggal ketik judulnya. Misalnya judulnya PKGBP dan sebagainya. Oke. Ini saya ketik, teman-teman. Otomatis sudah tersimpan filenya di tes tadi gitu, di folder tes tadi. Jadi kita nggak perlu bawa flash disk, nggak perlu bawa laptop kemana-mana, kita tinggal buka akun kita simpan di drive. Nah, seperti itu. Kemudian yang asiknya lagi, kalau misalnya ingin menggunakan bersama, Bapak Ibu ingin menggunakan bersama, ini tinggal dibagikan, kasih akses. Misalnya mau bagi ke siswa, silakan. Misalnya tugasnya adalah silakan, atau saya pakai inilah voice note ya.
Oke. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, misalnya seperti ini. Kita ingin bekerja bersama dengan siswa atau meminta siswa. Oke, sebentar. Saya malas mengetik Bapak Ibu, makanya saya menggunakan di dokumennya Google itu punya alat yang namanya Mic. Nah, seperti ini. Kita meminta siswa, kita meminta siswa untuk menulis bersama di dokumen ini. Caranya adalah di bagian kanan atas. Nah, di bagian kanan atas kita klik bagikan. Nanti akan muncul jendela seperti ini. Di bagian bawah berbagi dengan kementerian, ya. Nanti untuk lebih jelasnya silakan Japri Bapak Ibu karena memang nggak sempat kalau harus belajar banyak seperti ini. Di bagian bawah kita klik di sini siapa saja memiliki link ini bisa mengedit. Oke. Selesai. Kemudian saya berikan linknya ke Bapak Ibu dan silahkan ikut mengedit di dalam mana chatnya. Mana chatnya mana? Ah, nih, saya kirim linknya. Oke, silakan masuk untuk mengetik bersama Bapak Ibu. Ini bisa digunakan untuk siswa. Silakan Bapak Ibu yang bisa masuk, silakan kita mengetik bersama nih. Ada yang udah masuk. Siapa? Oke, Badrul ini. Oke, Pak Badrul sudah mengetik. Yang lain, boleh. Boleh yang lain mau dicoba? Pak Suhat dari mana? Dari Duma. Oke, silakan. Siapa lagi Bapak Ibu yang ingin mengetik? Jadi bisa digunakan secara bersamaan. Fungsinya apa? Fungsinya itu kita bisa meminta siswa berkelompok. Di slide pertama kita minta siswa mengerjakan ini, gitu. Jadi kelompok A tolong dikerjakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu sekilas tentang Google Drive. Kita lanjut tadi ke mana lagi? Ke Classroom ya. Oke Bapak Ibu, cukup mungkin Google Drive selain bisa ngomong pakai voice note, kita malas ngetik, kita juga bisa bekerja bersama. Nah, apakah hanya Google Dokumen aja? Tidak, Google Slide, Google Jamboard yang ada di Jimit juga bisa. Kemudian apalagi kelebihannya, kita tidak perlu save Bapak Ibu, tidak perlu save, sudah tersave otomatis. Dan ini pastinya karena saya sudah kasih akses edit, Bapak Ibu silakan mau sampai kapan ngetik silakan. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke Drive sudah, nanti silakan ditanyakan yang lebih personal silakan. Kita siap jika kita bisa menjawab. Lanjut kita ke titik 9 ini, kita pilih apa ya? Kita pilih Classroom. Nah, Classroom ini yang paling penting. Jadi Classroom yang saya gunakan adalah Classroom yang menggunakan akun Belajar ID. Kebetulan kemarin rasa saya memang tidak efektif, tapi silakan Bapak Ibu mungkin kaget lihat Classroom-nya, sangat banyak sekali dan membuat pusing. Sebentar Bapak Ibu, jaringan. Oke, nah ini sengaja tidak diterima karena memang nanti notifnya akan masuk. Nah, ini adalah Classroom yang saya punya. Wow, banyaknya sangat tidak efektif. Jadi sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Classroom ini bisa Bapak Ibu gunakan seperti ini.
buatlah kelas. Coba saya cari kelasnya. Buatlah kelas. Ini ada salah satu kelas. Di satu sekolah itu silakan membuat kelas seperti ini. Nah, ini contohnya satu. Saya buka satu kelas, Bapak Ibu, yaitu kelas yang pernah saya buat menggunakan akun Belajar ID. Jadi di sekolah itu diatur misalnya satu kelas satu classroom. Satu kelas satu classroom, misalnya ini 10-nya 3, itu kelasnya 1. Gurunya dimasukkan satu kelas semuanya di sini. Ini kemarin saya keluarkan karena mau bikin kelas baru. Ternyata kapasitas maksimum Belajar ID itu nggak sampai ribuan guru yang bisa masuk ke kelas-kelas. Jadi saya mau buat kelas, mau undang guru baru. Jadi kebetulan di sini ada 200-an kelas. Jadi kalau mau mengundang guru itu lagi ke dalam kelas, saya harus mengeluarkan guru di kelas, guru tersebut di kelas yang nggak penting gitu. Nah, ini adalah contoh kelas Belajar ID. Bapak Ibu perhatikan, di depannya itu yang saya ingin jelaskan. Nah, ini bagian forum, ini kode kelas seperti biasa. Ini di sini sudah terintegrasi dengan Google Meet, Bapak Ibu. Google Meet, kemudian yang asiknya lagi, jika Google Meet ini kita gunakan, yang hanya bisa bergabung adalah anak-anak yang menggunakan akun Belajar ID. Bagi siswa yang nggak menggunakan akun Belajar ID tidak bisa masuk ke dalam link Google Meet yang ada di Classroom ini. Nah, seperti itu. Jadi itu memang untuk keamanan. Kemudian kita cek anggotanya. Bagi anak-anak yang menggunakan akun Belajar ID ada ininya Bapak Ibu, ada undang walinya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan wali murid. Wali murid nanti bisa lihat nilai siswanya berapa. Kita juga bisa meng-email wali muridnya seperti itu. Kemudian tugas kelas seperti biasa mungkin tidak perlu saya jelaskan karena memang Classroom ini memang sudah dari dulu sudah dikenal gitu. Bedanya yaitu kalau misalnya Google biasa dia nggak pakai Google Meet-nya. Dan anggotanya ribuan yang bisa masuk. Ribuan ya, 1000 mungkin. Nggak kayak lokal biasa kan paling berapa gitu Bapak Ibu. Nah ini adalah Classroom. Oke, tentang Classroom sudah selesai. Silakan nanti apa yang mau ditanyakan kita praktek langsung. Kita lanjut lagi ke apa lagi ya? Blogger. Blogger sebenarnya perlu nggak, Bapak Ibu? Blogger ini intinya gini loh, kita seolah-olah punya website sendiri, punya koran online sendiri dan bisa dibaca oleh bisa dibaca oleh halayak ramai gitu. Kadang-kadang kan kita hobi menulis, pengen nulis, jadi saya tunjukkanlah salah satu blog gitu. Itu kalau pakai akun Belajar juga bagus, Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, Blogger. Saya pakai. Ini Blogger yang menggunakan akun Belajar. Sebentar saya cari yang punyanya. Bentar Bapak Ibu. Saya pakai yang ini, yang blog saya pribadi yang tidak menggunakan akun Belajar ID. Tentunya perbedaannya adalah kalau di blog pribadi itu kita kapasitasnya, Bapak Ibu. Nah, ini ada blog. Oke. Nah, ini ada blog ini udah dari tahun berapa Bapak Ibu? Kita buka satu apa ya?
inilah ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ingin menulis, itu nanti tampilannya dulu saya tengokkan Bapak Ibu, saya perlihatkan dulu tampilannya biar Bapak Ibu suka. Tampilannya itu nanti seperti ini. Jadi ini tidak saya warna-warnain, tidak saya setting blognya. Jadi tampilan blognya nanti seperti ini gitu. Ada komen dan banyak. Sama seperti koran online. Nah, Bapak Ibu, cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kita tinggal ketik blogger.com, kemudian nanti daftar, gampang sekali daftar dengan akun Belajar ID, kemudian nanti tinggal buat postingan baru. Kalau nanti banyak yang komen, tinggal cek di sini penghasilannya berapa. Nah, seperti itu kalau blog Bapak Ibu. Udah jam berapa? Udah 30 menit nih, Bu Lili ya. Oke, kita terakhir saya mau mengenalkan Jamboard Bapak Ibu. Jamboard. Terakhir sebelum ke YouTube Pak Badrul, kita mau ke Jamboard. Kita ke Jamboard. Nah, Jamboard ini adalah papan tulis virtual yang ada di Google Meet. Google Meet Bapak Ibu, Google Meet. Nah, ini adalah Jamboard-Jamboard yang pernah saya buat dengan siswa. Kita buat baru Bapak Ibu, silakan nanti masuk. Ini nanti bisa berinteraksi dengan siswa. Oke. Tunggu aksesnya nanti saya berikan lagi. PKGBP Riau. Oke, saya ganti dulu latar belakangnya. Bapak Ibu, sebelum masuk ke sini nanti saya mau membagikan langkah-langkah. Bapak Ibu nanti ambil yang ini ya, yang sticky note, yang seperti kertas, tulis nama. Pada saat diklik, yang seperti kertas ini pada saat diklik, tulis nama, Imelda 7 Pekanbaru. Oke, silakan pilih warna. Saya suka warna pink, simpan. Nah, nanti seperti ini. Oke, saya bagikan Bapak Ibu ya linknya biar kita rame-rame di sini. Biar cepat ke Pak Badrul. Ini Bapak Ibu saya kasih akses sebagai editor, jadi bisa masuk sama-sama. Saya salin link. Selesai, saya beri di grup chat. Oke, silakan Bapak Ibu masuk untuk mengakhiri materi saya siang ini. 2.30 kita sampai 15.30. Oh, ada diskusinya nanti. Silakan Bapak Ibu yang mau masuk. Sama-sama. Linknya sudah dikirim di chat room. Ayo, klik Belum yang masuk linknya, Kak. Belum masuk? Belum ada. Masuk, Bu. Oh lah. Belum ada, Bu. Belum. Ini udah loh. Kalau sampai deh, Bu. Ini apa nih diganti? Harusnya ke everyone ya. Oke, cuma ke Bu Desra aja ternyata. Oke. Eperiwan, Kak, Eperiwan. Eperione. Hola. Dah. Nah, Siswa yang tidak menggunakan bisa, Bu. Tetap bisa menggunakan. Ayo, silakan diklik. Kenapa dihapus punya saya? Punya saya kenapa dihapus?
Ini, oke. Pakai sticky note, Bapak Ibu. Nah, Dai. ini biasanya saya gunakan untuk kesepakatan kelas di kelas kimia. Jadi siswa saya minta menuliskan. Nah, ini lebih asik lagi kalau misalnya menggunakan apa namanya drawing pen itu, ya Pak Badrul ya. Kita bisa untuk yang ngajar matematik nih asik nih, pakai drawing pen, nulis-nulis gitu. Iya, oke, mantap, Dian. Bapak Ibu, apakah cuma satu slide ini aja yang bisa digunakan? Ini banyak, ada pilihannya di sini, bisa sampai 5 slide. Jadi sama seperti tadi, kelompok 1 silakan menulis di slide pertama, kelompok 2 silakan di slide kedua, gitu. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini kenapa jadi hilang? Pasti banyak yang ini, pasti dihapus frame-nya nih. Siapa yang hapus frame tuh? Aduh. Oke. Ini ada yang nyoret layar. Oke, Bapak Ibu, sekilas sudah saya jelaskan tentang Drive, tentang Google Classroom, tentang Jamboard, dan tentang blog. Nah, nanti Bapak Ibu, kita nggak perlu tugasnya yang aneh-aneh. Kita cuma minta nanti Bapak Ibu bikin blog, bikin tulisan tentang kegiatan hari ini. Silakan di capture. Nanti di bagian blog itu nanti bisa misalnya di postingan baru, kita klik di postingan baru. Ini ada lampirkan foto, silakan dilampirkan foto di sini. Bikin judulnya di sini, misalnya aku adalah aku. Nah, seperti itu. Kemudian saya mau melampirkan foto. Pada hari ini, nah seperti itu. Coba saya masukkan foto. Nanti tugasnya itu ya Bapak Ibu, upload dari komputer. Layarnya mohon jangan dicoret-coret Bapak Ibu. Jangan dicoret-coret layarnya dong. Jadi kayak jual obat jadinya, cepat-cepat ngomongnya ya. Foto apa ya? Oke. Nah, saya mau melampirkan foto. Oke. Nah, ini pun bisa diatur layarnya jadi beda. Kalau yang akun biasa itu pengaturannya tidak seperti ini. Nah, pada hari ini saya bersih. Nah, misalnya seperti ini. Kita lihat tampilannya nanti seperti apa, Bapak Ibu. Masuk ke link latihan juga nih. Oke, loading. Latarnya. Pak Badrul minta latar dong, Pak Badrul, biar kece. Pak Badrul di fotonya, Pak Badrul. Aduh, lama, lolah. Tapi intinya seperti itu, Bapak Ibu. Nanti kita menulis blog bersama. Oke, saya stop share. Demikian materi dari saya. Silakan Pak Badrul ingin melanjutkan tentang YouTube. Silakan Pak Badrul. Baik, terima kasih Kak Imelda. Bapak Ibu, mudah-mudahan masih semangat ya. Tapi sebelum saya sampaikan, ini kalau kita bekerja di jaringan seperti yang disampaikan Kak Imelda tadi, di Drive itu kita bekerja secara jaringan dan tidak khawatir untuk tidak lupa menyimpan. Nah, dia akan tersave otomatis, baik itu di Google atau di Google Doc-nya atau Google Slide-nya atau spreadsheet-nya atau apa lagi, spreadsheet kemudian slide gitu ya.
Jadi itu sebenarnya sama dengan Microsoft Word, sama dengan Microsoft Excel. Tapi kalau di Google namanya Google Doc. Google Doc itu. Jadi pada dasarnya sama. Tapi kalau Microsoft Word bisa ada offline ya yang kita install di laptop kita. Tapi kalau nanti yang berbasis Google hari ini yang kita punya baru bekerja secara online. Nah, Bapak Ibu ada informasi satu, internet ini kan mahal nih. Paket mahal kan? Ibu? Jadi ada cara ada yang murah nih Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu cek di HP-nya, ketik bintang 168 pagar. Bintang 168 pagar, coba dicek dulu. Pak, video Bapak belum dibuka, Pak. Oh. Baik. Ibu-ibu coba diketik bintang di HP-nya bintang 168 pagar. Apa yang tampil? Di mana ketiknya, Pak? Di HP biasa, kayak kita ngecek pulsa, Bu. Pilih paket Society. Ya, betul. Pilih nomor 1, Pak. Pilih nomor 1. Jadi pakai internet Society. Oke, udah. Berapa? Murah kan, Pak? Coba tengok berapa aja, Pak. 10 giga 40.000. Paket 20 giga 60.000. Ya. Paket 30 giga 85.000. 50? Paket 50 100.000. Murah kan, Pak? Mulai dari biasa. Nah, coba Ulangi, Pak. Coba Ulangi Bapak, apa tadi, coba Pak? Bapak pilih. Coba aja. Pilih nomor 1 coba. Pilih nomor 1. Anda akan membeli pakai internet 10 GB atau 2 GB kota Allnex, 6 GB kota lokal 2 GB convert 30 hari. 30 hari 40.000. Beli Nomor ibu sudah terdaftar dalam paket Society nih. Yang lain? Coba kayak Pak, ulangi tadi, Pak. Ketinggalan, belum selesai. Kayak mana tadi, Pak? Sebentar. Yang 168. Ada. Mohon maaf, Anda tidak dapat melakukan pembelian produk ini. Berarti nomor ibu belum didaftarkan. Nomor ibu belum didaftarkan tuh. Oh, gitu ya. Jadi gimana tuh, Pak? Nah, baik. Coba saya izin share dulu, share layar. Jadi dia tadi bintang 168 pagar ya. 68 pagar. Nah, ini kalau kita ini khusus kartu Telkomsel ya, khusus kartu Telkomsel. Tadi ada ibu tadi yang berdua nih, Ibu SD 007, dia sudah bisa ya, akan membeli ya. Ya, akan membeli atau berarti nomor ibu sudah pernah didaftarkan untuk paket Society nampaknya. Sudah. Ibu yang lain tadi tidak dapat membeli, ada tadi? Iya. Ada, Pak. Ada, berarti nomor-nomor ibu itu belum didaftarkan. Paket Society itu artinya paket perusahaan, paket sekolah. Jadi sekolah yang mendaftarkan, kemudian atau kantor. Ini kemarin paket ini diberikan karena efek pandemi ini. Kampus. Nah, kalau kampus mungkin ibu ini dosen mungkin suaminya ya. Jadi daftarnya kayak mana, Pak? Oke, mendaftarnya Bapak coba hubungi. Mendaftarnya, jadi biar murah paketnya, mendaftarnya coba hubungi Bapak, bentar. Nah, cara daftar Kak. Ibu nggak dapat, Pak. Ibu nggak dapat. Saya dapat. Cara daftar. Ya, mana ini tadi ya? Yang apa tadi? Mana lagi? Hilang videonya.
Pak Razi namanya. Telkom Pak Razi. Ya, sebentar. Nomornya berapa nih? Kakak pernah daftar pulsa dari Kemendikbud. Nah, ini. Itu daftar dari operator tuh, masuklah tuh. Kenapa nggak masuk? Jadi Bapak Ibu, ini sepertinya sinyal saya bermasalah, agak lambat. Dengar suara saya Bapak Ibu? Dengar, Dengar, Pak. dengar. Dengar, Pak. Jadi untuk ngecek paket-paket tadi di Bintang 168 Pagar, ada beberapa Bapak Ibu guru tadi yang sudah aktif nomornya. Tapi apakah Ibu tadi pernah menggunakan? Belum. Sayang kan nggak digunakan, padahal murah loh, gitu. Jadi kita isi nomor ini nih kan apakah dia termasuk terdaftar di data depo? Kita kan ada dapat paket itu dari Kemendikbud. tidak Bu. Ini mesti didaftarkan atas nama perusahaan atau sekolah atau kampus begitu Bu. Saya dulu sekolah pernah mendaftar ke Telkomsel atas nomor itu juga yang saya bantu. Pak, berarti ya tuh. Ibu udah aktif ya? Ibu udah bisa ya? Ya, Pak. Itu. Ya, bagus. Seperti itu, Bu. Bagi yang belum, ini saya punya kontaknya. Kita tidak bayar apa-apa, Bapak Ibu. Tidak ada bayar-bayaran. Artinya ngurus saja, mungkin aja dikirimkan surat akreditasi sekolah. Kemudian kita disuruh mengirimkan siapa saja nama gurunya, berapa aja nomornya. Dan kita boleh memasukkan anak kita, tetangga kita, siapa saja lah pokoknya. Masukkan semuanya. Kalau Berarti tidak perorangan, Pak ya? Tidak perorangan, dia per sekolah ya, per sekolah, per kampus, atau per perusahaan begitu Pak. Namanya Iya, society. Iya. Berarti hubungi nomor ini ya? Ya Pak Razi. Jadi Telkom Sumbagut dia, bagian Sumbar. Minimalnya berapa peserta itu Pak? Kalau untuk mau mendaftar itu? Kalau minimalnya tidak pula disebutkan. Yang penting nanti kalau kita mengaku perusahaan misalkan ada akta pendiriannya gitu Bu. Kalau kita ngaku sekolah berarti ada diminta nanti surat akreditasi sekolahnya. Ada syarat-syaratnya Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ke Telkomsel. Jadi berapa hari ke Telkomsel kemarin daftarnya di sekolah kami. Ya, bisa sering. Jadi artinya gini, ketika kita mau beli paket, kita tinggal ngisi pulsa dulu, isi pulsa, kemudian pastikan kalau paket kita sudah habis, pastikan matikan dulu paket datanya, baru diisi pulsanya, kemudian baru kita beli paket sesuai dengan yang kita butuhkan, begitu. Kan anak apa mandi-mandi di air tergenang Pak. Oke, untuk hal itu ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu? Pak, tadi jadi minimal berapa orang tadi Pak? Atau tidak? Minimalnya kami tidak dapat informasi, Bu. Yang penting nanti ada persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi, itu saja. Ada surat-surat tuh. Berarti sendiri nggak bisa lah ya Pak ya, paling tidak ada 10 atau lebih dari 1 orang gitu ya Pak? Kalau atas nama sekolah sendiri pun untuk awal boleh, nanti bisa ditambah lagi, berjalan waktu ditambah lagi gitu bisa. Oh gitu, ya makasih Pak. Ini bisa juga share dengan Bu Irawati nih, karena beliau tadi sudah aktif juga ya kan, ada sebagian Bapak Ibu tadi, jadi bisa. Jadi pastikan kasus pertama, kadangkala kalau kita ngisi pulsa, ketika paket data kita habis, kemudian langsung kita isi pulsa tanpa mematikan paket data, itu nanti langsung habis tuh. Jadi pastikan nanti kalau ngisi pulsa, paket habis, matikan paket datanya dulu, baru isi pulsa, kemudian dibeli. Jangan sampai lupa. Baik, ada pertanyaan yang ini kita lanjutkan untuk... Pak, ada Pak. Ya. Ada, Pak. Dari Bu Eri, dari SD 06, Serlanggan. Kalau seandainya sudah didaftarkan, tapi kartu kita rusak di waktu itu, berarti nggak bisa lagi ya, Pak? Bisa, Bu. Bisa kan kita tinggal pergi ke Grafari, minta ganti kartu baru, kan? Ya, dengan nomor yang sama gitu. Dengan nomor yang sama. Kalau nomornya berbeda gimana? Nggak bisa lagi? Kalau nomor berbeda, tentu didaftarkan lagi. Oh gitu ya. Lagi. Ya. Pak. Makasih, Pak. Yuk. Kita lanjut ke YouTube ini. Boleh, Pak. Boleh. Baik, Bapak Ibu, ini karena Bapak Ibu semangatnya berapi-api, saya pun agak minder. Kenapa?
Saya nih hormat nih sama ibu-ibu, hormat dua tangan gitu ya. Kenapa? Di segi banyaknya kegiatan masih sempat untuk belajar untuk anak-anak didik di sekolah. Ini saya mudah-mudahan ibu semua sehat semua. Kami yang bapak-bapak tinggal datang ke rumah makan pun masih malas juga kadang-kadang ikut kegiatan. Ibu-ibu dari pagi nyiapkan ini masih lagi, Masya Allah. Yes. Baik, kalau blog tadi Bapak Ibu itu gunanya untuk orang yang hobi nulis-nulis. Nah, daripada nulis di buku harian, nah, nanti hilang tak berguna, lebih baik lagi nulis di blog kayak tadi. Kalau nulis di koran bayar kita. Kecuali kita penulis terkenal ya, orang koran yang nyari. Tapi kalau kita belum terkenal ingin mengenalkan diri, kita bayar tuh, bukan gratis. Nah, ya. Jadi nulislah di blog. Tapi yang ditulis apa? Yang menginspirasi orang, yang memotivasi orang. Jangan yang carut-carut ditulis di situ. Atau keluhan rumah tangga yang ditulis itu tidak berguna tuh. Nah, jadi yang kita tulis adalah yang berguna. Pengalaman ngajar di SD, mengatasi anak yang ini, yang spesial, tuliskan. Pengalaman saya, nah ini. Sehingga ketika orang menulis itu dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, orang lain baca dan mereka mengamalkan, kita selaku Islam kan dapat pahalanya. Nah, jadi konteks kita hari ini adalah beramal jangka panjang. Kalau jangka pendek sampai 63 pensiun, sampai 60 pensiun kan? Tak ada gunanya lagi. Tapi kita beramal jangka panjang. Nah, panjangnya kapan? Sampai besok-besok ya. Nah, itu. Kemudian ada lagi ibu-ibu ini juga. Ibu-ibu kan lebih nulis di sosial media, di Facebook segala macam. Sekarang alihkan ke blog. Nanti kalau ada masalah lapor kami, lapor Bu, email dan lain-lainnya. Nah, ada lagi ibu-ibu jenis kedua, bapak-bapak juga. Jangan tersinggung ya. Ini hanya closing aja, hanya penyemangat saja. Sikit-sikit video di Facebook, ya kan? Masak divideokan. Halo, saya lagi masak ini, gitu ya. Kemudian macam-macam lah. Sekarang supaya lebih bermanfaat dan tersimpan lama, maka ada tempatnya lagi, ada kanalnya YouTube. Dan sudah banyak guru-guru kita yang sudah menghasilkan duit dari YouTube itu. Sudah bergaji dia per bulan. Gaji guru bantu sudah, gaji PNS sudah, TPG-nya sudah, gaji YouTube juga sudah. Masya Allah, luar biasa kan? Hobi kita yang kita dokumentasikan ternyata bisa menghasilkan. Itulah orang hebat. Kalau bekerja baru dapat duit, itu biasa. Tapi hobi kita, hobi mancing, kemudian divideokan, ditengok orang, dapat duit. Kan itu baru luar biasa, Bu. Ini yang harus kita tanamkan dengan anak-anak kita. Kreatif. Hobi kita bisa datangkan duit. Tapi kalau kerja dapat duit, jadi biasa. Oke? Jadi semuanya kita buat. Ibu ngajar di kelas, ibu videokan. Modalnya cuma tripod kayak gini, ini. Nah, tripod kayak gini, ini meja nih, bisa nih. Ini bisa multifungsi atau tripod yang tegak. Itu ada di belakang saya pakai tripod tegak, tak bisa pula ditengokkan ke ibu-ibu. Seperti ini nih, rumah saya agak berantakan. Ini Bapak Ibu, nih tripod ya. Jadi saya pakai tripod nih. Nah ini kan, jadi tak mahal. Karena kita punya kewajiban untuk mengupgrade kemampuan kita. Jadi duit TPG berapa persen jadikan untuk meningkatkan kompetensi kita. Jangan dikonsumtif semua. Jangan untuk bayar cicilan semua. Tapi saya mesti beli buku, saya mesti beli ini nih. Jangan untuk pergi jalan-jalan aja atau bayar kredit semuanya. Sisahkan, niatkan. Karena itu tujuannya untuk meningkatkan kompetensi kita. Ya Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf bukan untuk mengajari, cuma hanya mengingatkannya aja. Wa tawasau bil haq gitu ya. Oke. Kita saya izin share screen. Ini tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Kita seperti biasa, ketika kita buka Google Chrome, ketika kita buka Chrome atau Mozilla atau Opera, itu web browser namanya. Kemudian kita bisa ketikkan YouTube di sini. YouTube di sini. Nah, si YouTube ini punyanya si Google gitu. Jadi akun Google itu bisa jadi SSO juga untuk semua aplikasinya Google. Blogger itu punyanya si Google, YouTube punyanya si Google. Google ini perusahaan raksasa juga.
yang sekarang ingin ditandingi oleh Office.com. Walaupun Office agak terlambat, tapi Google udah raksasa dia. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, atau kita bisa juga klik di sini, YouTube di sini. Nah, channel saya ini sesuai dengan nama. Isinya masih berantakan sih. Nah, ini Badrullah ini. Alhamdulillah sudah cukup untuk monet. Nah, tapi belum menghasilkan Bapak Ibu. Udah cukup saja ya, tapi belum menghasilkan. Ini bagian-bagian yang kami buat. Nah, ini. Nanti kalau sudah dimonetisasi, dia sudah tampil iklannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini iklan seperti ini. Nah, jadi karena Bapak Ibu hobi memvideokan sesuatu, buatlah video pendek-pendek, kemudian upload nanti. Tentu ketika kita berhubungan dengan internet, tentu kita butuh dengan kuota. Maka kuota tadi itu salah satu caranya tadi. Atau cara kedua di sekolah saja. Kalau sekolahnya internetnya kencang, video bisa buat di rumah, uploadnya di sekolah. Semua fasilitas dimanfaatkan. Ini kalau sudah monetisasi namanya. Jadi sudah ada iklan, syaratnya itu subscribernya mesti 1000, kemudian jam tayangnya 4000. Itu nantilah dulu. Itu kalau dapat duit, itu kita anggap bonus saja. Tapi tujuan kita bukan itu tadi. Tujuan pertama kita adalah membagikan praktek-praktek baik yang mungkin kita lakukan di sekolah, kemudian kita upload ke YouTube, kemudian orang lain belajar dari kita. Nah, jadi ketika kita buka YouTube, kita buka di email kita juga bisa, atau di sini tadi. Sebentar, kita ulang lagi. Kalau terlalu cepat. Ini kita bisa masuk ke Google misalkan. Google. Nah, pastikan akun kita sudah login. Ini akun saya, Badrullah ini 97 guru. Nah, ini. Kemudian kita bisa klik juga titik 9 di sini. Ambil Google, ambil YouTube. Ambil YouTube. Kemudian kalau di sini berarti kalau sudah bisa masuk YouTube berarti akun kita sudah. Tapi kalau belum nanti klik lambang kita buat channel gitu ya. Di sini buat channel. Kalau sekarang saya sudah punya channel nih di akun ini, channel Anda. Kalau belum nanti akun Bapak Ibu di sini ada buat channel. Maka klik di sini buat channel, tulis apa nama channelnya dan seterusnya. Jadi saya hari ini ingin memotivasi Bapak Ibu kita ngambil bagian di YouTube ini Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena banyak video-video yang tak bagus tampil di YouTube ini. Walaupun tidak kita cari tampil dia. Cobalah tengok nih. Kita tidak cari kan, tapi tampil dia. Padahal saya suka dengar ngaji aja nih. Tapi tampil juga dia. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita ambil bagian dakwah di sini, isi dengan konten-konten yang bisa kita buat. Konten belajar, konten masak-masak, cara buat sambal yang bagus, sambal belacan misalkan. Bisa saja Bapak Ibu. Jangan berkecil hati. Mungkin saja itu kecil bagi kita, tapi luar biasa bagi orang. Nah, ini sesuai dengan moto kawan saya. Ini Mufid, dia YouTuber yang handal nih, pernah diundang nih, Mufid Masrukan nih. Jadi apa dia? Slogan dia ini, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa bagi sesama. Nah, hari ini contoh, misalkan kita sudah bisa bawa motor nih, kan sepele bagi kita tuh. Tapi bagi orang lain yang belum bisa bawa motor, itu susah bagi dia. Gimana lah cara bawanya? Apalagi yang belum punya motor, gimana lah cara berinya? Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi tanamkan, saya mengajak praktek baik saya kepada Bapak Ibu, ayo kita mulai buat video, apa saja, tapi bermanfaat untuk bukan menyaingi, mengimbangi konten-konten yang tak baik tadi. Kita ingin menyelamatkan anak-anak kita ke depannya. Kalaupun nanti dapat hadiah, dapat uang itu kaji belakang, tapi yang awal sekarang adalah dokumentasikan setiap kegiatan Bapak Ibu dalam bentuk video, kemudian masukkan ke channel YouTube Bapak Ibu. Nah, kalau video kita sudah ada, misalkan video kita sudah ada, bagaimana cara menguploadnya dari HP, dari Android, dari laptop bisa. Kalau dari laptop, klik yang ini, klik buat, kemudian kita bisa klik upload video. Upload video, ini tentu akan membutuhkan kuota internet yang
yang banyak karena kita akan mengupload video, apalagi kalau videonya besar, megabyte-nya. Kemudian bisa kita klik pilih file atau kita seret file kita yang ada. Kita manual saya dulu, klik pilih file. Klik pilih file. Kemudian kita cari di mana video tadi kita letakkan. Kita cari, misalkan videonya saya sudah hapus video pula ini. Nah, misalkan video inilah, kita klik open. Dia akan upload. Nah, di sini yang paling penting, di sini Bapak Ibu mesti buat judulnya. Ini untuk judul. Apa judul video kita tadi? Misalkan cara membuat sambal belacan Bengkalis misalkan. Nah, bikin garis gini, Bu Odeh. Nah, misalkan nama channel Ibu atau nama panggilannya kayak gitulah ya. Kemudian deskripsi ini tak penting sih, tapi kalau bisa penting. Kalau bisa diisi. Deskripsi ini menggambarkan secara singkat isi video kita tuh. Nah, video ini terserah lah, ibu-ibu biasanya pandai berkata-kata nih. Video ini menerangkan gitu. Mohon bantuannya gitu. Mohon terakhir kata-katanya mohon like and subscribe. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Kemudian untuk awal-awal ini dulu. Yang paling penting ini lagi. Videonya pilih ini. Video tidak dibuat untuk anak-anak. Bukan berarti video kita tuh kontennya konten negatif, bukan. Kalau kita pilih ini, maka video kita bisa dikomen oleh orang lain. Tapi kalau kita pilih ini, ya video dibuat untuk anak-anak, maka video kita nanti tidak bisa dikomen oleh orang lain. Begitu Bapak Ibu. Jadi harus pilih ini. Harus pilih ini ya. Kemudian selanjutnya, ini untuk thumbnailnya. Jadi kalau ada kreasi, bikin. Kalau tidak ada, pakai aja yang sudah ditawarkan oleh YouTube. Nah, ini mereka yang menawarkan dari video kita ini. Kalau pandai buat. Kemudian klik berikutnya. Kemudian berikutnya lagi. Kemudian berikutnya lagi. Nah, ini mesti diklik public. Apa bedanya ini? Kalau pribadi, orang lain tidak bisa melihat. Ya Bapak Ibu, orang lain tidak bisa nengok video kita. Tidak public. Tapi kalau kita bagikan linknya dengan orang bisa lihat. Nah, misalkan nanti saya bagikan link ini ke Bapak Ibu yang ada di sini. Maka Bapak Ibu saja yang dapat lihat, orang yang punya link ini. Nah, sekarang kita ambil public. Public itu artinya apa? Seluruh orang di dunia ini bisa nengok. Nah, tapi bukan dunia akhirat ya, dunia saja. Kemudian ini video ini jadwal ini bisa dijadwalkan. Inilah yang viral kemarin itu, ada seorang YouTuber Cina atau Jepang, dia videokan video bunuh diri dia. Dia live streaming, kemudian dia jadwalkan jam tayangnya, bukan tayang pada saat itu, tapi tayang pada yang dia set. Nanti tampil dia video bunuh diri. Bapak Ibu bisa share nengok nanti beritanya di YouTube atau di mana. Jadi jadwal ini bisa dijadwalkan. Sekarang kita enggak usah kita jadwalkan. Kita bukan TV ya kan? Kita bukan TV pakai jadwal-jadwal pula, enggak usah. Public, kemudian tinggal klik publish. Klik publish. Nah, ini ada pesan kami mengalami masalah saat menyimpan video. Ini kondisi jaringan saya kurang kuat sepertinya. Nih, kami tidak dapat menyimpan video Anda. Kita ulang lagi, publish. Atau ini sudah terindikasi video orang, karena ini kan video yang saya ambil di YouTube, plagiasi jadinya. Jadi dibatalkan, tak bisa diupload lagi. Jadi kita tidak boleh ngambil video-video orang kemudian kita upload di channel kita, tidak bisa. Plagiasi namanya, kena hapus kita. Ini tak bisa diupload. Kemudian kalau sudah berhasil nanti dia tampil di
Jadi kita kalau bekerja di jaringan mesti sabar. Kalau kerja online mesti sabar. Kalau kerja manual itu bawa flash disk. Gitu. Kita hapus saja. Ini video nggak mau. Nah ini dia. Nah, ini sudah tampil nih di sini. Sudah masuk ke channel saya. Ini dia Bapak Ibu. Lagi loading. Dengar suaranya Bapak Ibu? Dengar. Nah, ini tadi judulnya cara membuat sambal belacan. Ini nanti dilaporkan pula. Ini untuk contoh tadi ya. Ini untuk contoh. Ini untuk contoh. Nah, ini ya kan? Ini kalau untuk kit tidak bisa di komen gitu Bapak Ibu ya. Maka tadi mesti tidak untuk anak-anak. Jadi kalau kita mau tidak publik, kita rubah sini pribadi saja lagi. Pribadi kemudian simpan. Badrul ulang lagi Pak Badrul, saya mau capture yang tadi cara membuat sambal belacannya. Jangan. Kemudian ternyata video ini kita enggak penting lagi Bapak Ibu, bisa kita hapus. Nah, kita tandai videonya, video ini tak bagus lagi, kita ambil, hapus. Nah, hapus selamanya gitu ya. Jadi kalau udah dihapus selamanya ini enggak bisa diambil lagi, pasti tidak hilang dia. Ya, tapi kita tak mau hapus, tapi orang lain tak boleh nengok, ya pribadi saja, pindahkan ke pribadi. Nah, simpan. Nah, mungkin ini yang standar dulu untuk YouTube. Untuk YouTube yang standarnya ini dulu. Standarnya ini dulu. Untuk Monet kita bisa lihat di sini. Ini masih banyak yang mesti dicari. Nih, subscribernya belum ada, jam tayangnya belum ada. Nah, ini ya. Ini. Oke. Like-kan pembelajaran saya, Pak. Ya? Mungkin untuk yang ini, untuk YouTube yang perlu itu banner sama ininya, bannernya. Nih kayak gini Bapak Ibu. Nah, gambar di sini nih. Nah, ini namanya bannernya, kemudian lambang kita. Nah, ini yang perlu. Nanti mungkin ada pelatihan Canva oleh GBK Provinsi Riau. Kita buat ini. Enggak perlu jadi desainer hebat kita buat ini Bapak Ibu. Pakai HP aja selesai. Nah, ini. Mungkin ini saja dulu untuk YouTube. Sekali lagi kami pribadi mengajak Bapak Ibu, ayo kita buat konten-konten di YouTube untuk niat membantu agama Allah ini, mengantisipasi konten-konten yang negatif, yang porno-porno itu, ya kan? Tadi Bapak Ibu nampak kan? Nggak kita cari tampil dia, apalagi kita cari. Begitu ya? Nggak kita cari tampil, apalagi dicari. Mudah sekali. Ya kan? Pak, sharing Pak cara pembuatan YouTube pembelajaran Pak. Cara membuat YouTube pembelajaran Pak. Ya, nanti Bu ada waktunya lagi kita buat lagi khusus untuk PKGBP, nanti kita buat lagi, kita undang lagi Pak Badrulnya. Oke Pak Badrul siap ya? Oke siap Pak Mupit, nanti bisa kita undang YouTuber mantap tuh, bisa kita undang. Kita pelatihannya harus masing-masing guru harus menghasilkan video di YouTube. Nah, tuh. Mungkin sampai di sini dulu untuk yang YouTube. Ingat motivasi tadi, ingin membantu meminimalisir konten-konten negatif tadi dengan konten-konten yang bermanfaat. Demikian. Walaupun tak ada yang nengok, jangan kecewa. Tapi setelah kita buat, kita mesti promosikan, kita share linknya ke grup-grup yang kita ada. Grup sekolah, grup NGMP, dan lainnya. Jangan setelah dibuat, didiamkan saja. Nggak ada orang nengok tuh. Mesti dipromosikan. Ya, TV, Honda, apalagi rokok yang udah laku saja, tak promosi dia lagi laku saja, gitu ya. Tinggi pun harganya masih promosi juga ya, masih promosi mereka, apalagi kita. Jadi promosi itu penting. Jangan kecil hati, jangan pula minder. Jangan. Jadi niatkan tadi mengimbangi konten-konten negatif supaya anak-anak kita nanti selamat dia. Demikian saja dulu
mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan khusus membuat video pembelajaran yang didokumentasi ke YouTube masing-masing. Terima kasih Bu Imelda. Ya. Yuk, silakan ke Pak Moderator aja langsung. Bu Lili sepertinya enggak ini. Jaringan tidak bersahabat. Mungkin Pak Adi bisa bantu, Pak Adi. Oke. Terima kasih kepada Bu Imelda dan Pak Badrul. Luar biasa sekali hari ini semangatnya. Jadi untuk sesi berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi ini kita buat 2 sesi. Satu sesi ini ada 3 penanya. Baik, kita buka sesi pertama 3 pertanyaan. Bagi yang mau bertanya, silahkan untuk langsung bertanya kepada siapa nanti diberikan pertanyaannya. Anak-anak nanti tidak semuanya bisa menggunakan HP. Jangan kacau ya, Bu. Izin Pak. Izin bertanya Pak Suhadi. Oke, ya Bu Irawati dari Dumai, silahkan bertanya langsung kepada siapa pertanyaannya. Kepada Ibu apalah tadi yang menjelaskan tentang kita menggunakan media pembelajaran. Menggunakan pembelajaran ID. Bu Imelda ya. Ini kita kan tidak semuanya yang mana siswa bisa menggunakan akun belajar karena kekurangan dari mereka kurang fasilitas untuk penggunaan HP, laptop itu banyak masih kurang. Bagaimana solusinya bagi kita untuk supaya mereka tuh bisa dapat menggunakan macam mana cara membuat ID pembelajarannya, bagaimana cara dia masuk dalam akun ini. Dikumpulin dulu atau langsung dijawab Pak Adi? Irawati pertanyaannya cara masuk ke akun, cara mendapatkan akun, dan bagaimana cara mengaktifkan akun. Baik, nanti kita tampung dulu. Pertanyaan yang kedua, silakan yang mau bertanya. Ada lagi? Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya, ya ya Pak. Saya mau nanya ini Pak. Kita kan daring ini kan sudah hampir setahun lebih. Jadi di setiap sekolah itu sudah ada classroom di Google yang lama. Nah, sekarang kan ada icon baru yang untuk guru ini. Diundang itu dia tidak mau Pak dia. Classroom Google biasa mengundang icon ID classroom yang guru sekarang. Dia tetap tidak menolak. Dia tetap menolak dia. Tapi kalau kita buat classroom di belajar ID ini mengundang Google biasa mau. Itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Mbak, terima kasih pertanyaannya. Kita tampung lagi. Selanjutnya pertanyaan terakhir di sesi pertama. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Bu Esa Yasni Wijaya. Ya. Silakan. Mohon diulas kembali untuk yang classroom biar anaknya bisa yang tadi loh Pak, yang cara mengkelompokkan anak-anak dalam satu kelas itu dalam Google Classroom. Mohon dijelaskan kembali. Oke, siap. Terima kasih untuk sesi pertama dari Bu Irawati Dumai, Pak Andriadi, dan Bu Esa Yasni. Baik, ini langsung kepada Ibu Imelda ya pertanyaannya mengenai akun belajar nih Bu Imelda. Kepada Ibu Imelda, dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya pertanyaannya ketiga-tiganya menuju ke saya, tapi mungkin nanti bisa dibantu sama Pak Badrul atau Bu Tin atau Pak Suhadi sendiri. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana solusinya jika siswa ini tidak memiliki handphone, namun
apa namanya, sayang sekali jika akun belajarnya tidak digunakan. Nah, Bapak Ibu, setiap siswa itu yang diberi akun belajar, yang diberi pemerintah akun belajar itu adalah guru, siswa, tata usaha sebagai admin. Nah, siswa kita itu yang mendapatkan akun belajar itu mulai dari kelas 5 SD, Bapak Ibu. Kelas 5 SD, 6 SD, SMP, SMA. Akun belajar ini jika nanti mereka ke SMP itu terintegrasi, masih bisa digunakan. Jadi kemarin yang kebetulan saya mengajar di SMA, yang dari SMP itu masukkan, ini baru anak kelas 1 masuk, pada saat didaftarkan ke Dapodik, kemudian diulang pengunduhan akun belajarnya di pd.data tadi yang di Pak Badrul, itu yang keluar akun belajar SMP-nya. Artinya akun itu bisa digunakan, tidak berubah. Tapi mungkin kalau berubah dari pusatnya nanti Bapak Ibu ada ininya, mungkin ada refreshnya yang baru. Tapi yang jelas mereka masih bisa menggunakan, dan sayang sekali kalau tidak digunakan. Solusinya, jika misalnya Bapak Ibu memiliki siswa yang tidak menggunakan handphone, tolong ini dari operator, silakan diunduh akun siswa yang banyak itu. Kemudian mungkin bekerja sama dengan kurikulum atau kesiswaan, bagi nama-nama akun itu per kelas. Bagi namanya per kelas. Nah, di kelas ini mungkin bisa dipercayakan kepada wali kelas, atau mungkin wali kelasnya mungkin agak ribet, percayakan kepada satu orang mungkin yang di kesiswaan untuk menghandle tiap kelas itu. Jadi saya kemarin sekitar itu akun belajar kayaknya di bulan Februari mungkin mulainya. Jadi pas baru-baru dapat akun belajar itu, semua siswa diunduh, kemudian saya minta ke bagian BK yang memang orangnya agak aktif dicari, Bu. Jadi minta kepada beliau untuk bagi nama-nama akun ini berdasarkan kelasnya. Kemudian saya buat grup ketua kelas. Saya buat grup yang memang khusus ketua kelas, dan di situ saya sampaikan akunnya akan Ibu Japri beserta passwordnya. Tolong tugas kamu adalah meminta mereka untuk mengaktifkan. Bagi nanti siswa yang tidak aktif, silakan datang ke sekolah, Bu. Kita bantu aktifkan. Makanya tadi saya sampaikan, yuk diundang operatornya, diundang TU-nya gitu, agar bisa membantu untuk mengaktifkan. Jadi kalau misalnya mereka kesusahan mengaktifkan karena handphonenya mungkin nunggu bapaknya pulang, nah, silakan diaktifkan saja dulu untuk penggunaannya nanti gitu. Kita nggak tahu kan, mana tahu nanti ada rezeki bisa menggunakan, bisa jadi kan nanti mereka pakai warnet atau bagaimana gitu. Yang jelas diaktifkan dulu dengan cara yang saya sampaikan tadi. Jika ada yang tidak aktif, silahkan dibantu. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua tadi, oke, gimana Ibu Ira? Ya Bu, terima kasih. Oke, istilahnya kalau misalnya nanti kurang jelas silakan di Japri aja Bapak Ibu, saya akan jawab semampunya. Kemudian pertanyaan yang ketiga dulu Pak Suadi, sebelum ke pertanyaan yang kedua. Siapa tadi ya? Ibu Oh, Esa. Ibu, ya. Bagaimana langkah-langkahnya ya Bu? Ayo saya ajarkan pelan-pelan ya Bu. Kita cuma sampai jam 15 menit lagi, kawan-kawan. Oke, sebentar. Aduh, chat saya kelihatan. Aduh. YouTube-nya kelihatan, mana kelasnya ya? Sebentar Bapak Ibu, kelasnya di mana? Saya kehilangan kelas. Oke, seperti ini ya, Ibu. Ya. Ini kalau masih kosong itu tampilannya kosong aja. Kalau kelas itu, kalau kita pilih classroom di sini tampilannya masih kosong. Ya. Untuk membuat kelas yang baru, saya kembali dulu. Karena kebanyakan yang dibuka, makanya agak rewel dia. Jadi begini, Ibu.
selama ini kan kita, misalnya saya kimia, nanti ini saya bikin kelasnya kimia di grup WhatsApp 1, kelas kimia 1A, kelas kimia 1B. Yang kurikulum jadinya kasihan mau memantau Bapak Ibu, ya kan? Kasihan yang kurikulum. Ini gurunya ngajar apa enggak sih? Nah, seperti itu. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah buatlah kelas, dan kelas itu sudah disediakan oleh Google berupa Classroom. Buatlah kelas di Google Classroom. Nah, ini kan ya sebentar Bapak Ibu. Nah, buatlah kelas di Google Classroom dengan acuan seperti kelas biasa di dunia nyata. Ya. Jadi kalau misalnya kelas 10 MIA 1, kelas 10 MIA 1, buat nama kelasnya kelas 10 MIA 1. Misalnya kelas 10-nya ada 4, buat kelas 10-nya ada 4 Bapak Ibu. Kelas 11-nya ada 5, buat seperti itu. Jadi kelasnya ini ada sejumlah kelas yang di dunia nyata. Nah, langkah-langkahnya pertama kali seperti biasa kalau ingin menambahkan itu ada tambah di sini ya Bu Esa. Ya. Nah, ini untuk gabung kelas, ini ada yang buat kelas. Kita buat kelas. Misalnya nama kelasnya 10 pintar gitu ya. 10 pintar 1, anggaplah anak IPA gitu kan. Bagiannya sama IPA misalnya ya. IPA. Mata pelajarannya berarti umum. Ruangnya kita bisa kasih kode karena dia IPA 1, ruangnya ruang 1. Kita langsung buat, klik buat. Ini untuk satu kelas. Nanti lanjutkan untuk kelas yang kedua, kelas ketiga dan sebagainya. Nah, pada saat ini nanti sekaligus dengan pertanyaan Pak Andriadi ya tadi ya. Nah, ini kan kelasnya udah saya buat. Saya klik dulu, sebentar sedang memuat. Saya klik. Nah, tampilannya akan seperti ini, Bu. Bagaimana caranya supaya kelas itu seperti kelas nyata, di mana dalam satu kelas itu ada 15 mata pelajaran yang masuk, termasuk wali kelas. Gitu kan, Bu? Iya. Nah, sudah mengatur jadwal. Misalnya PPKN jam pertama, bahasa Indonesia jam kedua. Jadi nanti nggak bentrok. Cuma kerugiannya apa? Kadang-kadang kita ini kan agak gaptek. Kemarin kejadiannya guru yang setelah itu menghapus soal-soal guru yang sebelumnya. Makanya akhirnya kelasnya jadi banyak yang di sini di Classroom saya. Awalnya seperti ini dibuat. Nah, untuk mengundang, kita undang di bagian guru. Bu Esa, di bagian guru silakan undang, masukkan email belajar Bapak Ibu guru. Nah, tadi ke pertanyaan Pak Andriadi, pada akun biasa itu nggak bisa mengundang akun belajar ID. Nah, jadi Bapak saya sarankan pindah ke pindah ke akun belajar ID, karena memang ini jawaban saya mungkin seperti ini, mungkin bisa ditambahkan Pak Badrul. Yang namanya akun belajar ID itu kan kapasitasnya banyak, Pak. Jadi mungkin mencegah ini sedangkan di kelasnya Gmail biasa mau upload ini itu dibatasi. Nah, seperti itu Pak Andriadi. Jadi sebenarnya Bapak pindah, saya sarankan untuk pindah ke belajar ID. Udah dikasih kunci Innova, Pak. Gini, jadi pakai Bu. aja, Pak. Nah, Kita kan pindah ya, ikut Pak. Classroom yang lama itu kan Sayang kali apanya ya, Pak. sekolah punya, Bu. Email Apanya, sekolah, jadi dikendalikan oleh kurikulum Classroom semuanya. Sekarang Pak Andriadi yang kendalikan. Cuman akun sekolah untuk belajar ID kan tidak ada, Bu. Kita tidak bisa daftar. Kenapa, Jadi rencana kami ya akun kepala sekolah yang mau kami gunakan. Pak, kenapa, Jadi Pak? akun sekolah. Kenapa, Pak? Ya karena kan Classroom kita bikin satu ini, Bu. Satu
satu sekolah yang mengendalikan ke kurikulum semua. Iya, kelas. maksudnya seperti ini, Pak Andriadi sudah punya akun belajar ID semuanya enggak guru-guru di sana, Pak? Udah. Guru-guru juga sudah. Cuman Nanti kan Pak, kapan-kapan di ini diundang kepala sekolahnya, nanti kita bikin sesi berikutnya, Pak, biar disampaikan bahwa kita pindah ke belajar ID gitu aja lagi, Pak. ya maksudnya gitu. Kurikulum rencananya kan mau bikin itu, tapi kan atas nama yang bersangkutan bisanya. Nggak apa-apa. Itu TU semuanya admin, Pak. Gini caranya, Pak. Gini caranya. Ya udah nggak masalah atas nama yang bersangkutan gitu. Tapi kalau misalnya lebih bagus lagi digunakan akun ya nggak apa-apa, akun kurikulum aja. Akun admin kayaknya rentan, Pak. Soalnya di situ bisa reset password. Gitu. Cuman kan dia juga guru, Bu. Nanti kan masuk ke classroom, kelas dia yang ngajar kan bentrok lagi sama punya dia. Enggak lah, Pak, diatur. Intinya lebih ini lagi, Pak, untuk kedepannya nanti kita ini bicara lagi, japri aja lagi, Pak, kalau misalnya kurang ini ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Andriadi, terima kasih Pak Swadi. Tinggal 7 menit lagi, sepertinya cuma berapa penanya. Kasihan yang ini. Lanjut Pak Adi. Terima kasih Bu Melda dan terima kasih Bu Irawati, Pak Adrian dan Bu Esa Yasni yang telah bertanya pada sesi pertama ini. Baik, untuk sesi kedua, kami silakan untuk 2 pertanyaan saja. 2 pertanyaan karena waktu sudah terbatas. Yuk, Bu Fitriani Widiat Moko, angkat tangan. Silakan. Terima kasih Pak Adi, mau nanya Bu Melda. Kalau pakai akun belajar ID, kalau kita nge-share soal di Google Form-nya itu Bu Melda, settingannya kan itu otomatis dibuatnya hanya yang akun kementerian. Jadi waktu itu teman, ini kasusnya teman, karena kalau saya jarang pakai soal di Google Form gitu. Jadi dia sudah buka settingannya supaya bisa semua tapi aksesnya bisa jadi masuk. edit ya? Iya, cuma nggak bisa lihat. Jadi cuma begitu sudah dia bilang sudah dieditnya, tapi begitu ke kelas berikutnya itu balik lagi settingannya gitu. Apa memang seperti itu ya Bu Melda? Karena saya belum pernah nyoba. Nah, jadi sebenarnya Bu, kalau misalnya form itu ada batasan-batasan untuk yang akun belajar ID, seperti tadi di dalam classroom itu Google Meet-nya itu hanya untuk yang akun belajar ID. Sama seperti formnya, saya sudah coba juga gitu, kalau misalnya dibikin anyway siapa saja bisa, tapi di sebelah kanan yang untuk lihat sajanya itu mati. Jadi sebagai editor hanya yang bisa masuk itu yang punya akun belajar saja. Jadi intinya memang kita tuh diarahin ke akun belajar Bu. Kalau bikin form menggunakan akun belajar, artinya yang bisa akses, yang bisa lihat hanya yang menggunakan akun belajar. Artinya mungkin dia biar safety, seperti itu, Ibu. Kalau kita buat give form-nya di akun biasa, tapi kita share di Classroom ID, bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Fitri. Terima kasih Bu Melda telah menjelaskan. Bu Fitriani juga bertanya. Kemudian satu lagi penanya yang ingin bertanya, silakan satu lagi. Siapa? Bu Indrawati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Ibu Melda. Kita ini kan istilahnya generasi yang udah tua nih, dari 50-an, ya kan? Bisa jadi agak dikit-dikit gaptek gitu ya kan? Jadi kalau bisa sih tutorialnya dari yang dari membuat Jamboard itu, ya kan, ada langkah-langkahnya gitu. Jadi langkah-langkahnya jangan seperti yang di YouTube agak repot gitu ya kan. Yang setelah tadi seperti Ibu Melda buat dari awal, kita tekan ini yang titik 9, keluar ini gitu. Nah, jadi sampai selesainya ya gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
Oke, nanti Kak Indra, Kak Iin, nanti kalau sempat nanti dibuatkan, mungkin Pak Badrul bisa buat atau Bu Tin dan yang lain. Kalaupun nanti tidak sempat, nanti biarlah nanti Kak Melda cari Kak Iin-nya spesial. Bu Indrawati, saya ada temannya kok, saya juga sudah Lolita. Lolita, Iya, kumpul Lolitanya. sama Lolitanya Bu, aman. Lelita, lewat 50 tahun kita Bu. Saya mau juga, Bu. Oke, pokoknya intinya di Japri aja Bapak Ibu. Aman. Oke, terima kasih kepada semuanya. Sesi pertama waktunya sudah berakhir. Nanti kita masuk sesi kedua lagi untuk kawan kita yang pukul 15.30. Untuk sesi pertama ini kita ucapkan terima kasih kepada Bu Melda dan Pak Badrul telah menyampaikan materinya. Semoga sukses, dan juga bagi kawan-kawan rekan-rekan yang belum mengisi daftar hadir, di link chat sudah disediakan daftar hadir, mohon diisi, nanti kita akan siapkan lagi untuk sertifikatnya. Mungkin hanya itu untuk sesi pertama ini, lebih kurang kami mohon maaf. Salam kompak selalu untuk PKBP Riau, solid, dan juga saling untuk membangun pendidikan di Provinsi Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya? Tak nampak. Mana ya? Mana ya? Kita ke room berikutnya aja mana, ya. Mana ya? Kak. Luar biasa Ibu Melda ini. Kalau zaman kami dulu ada film namanya Bionic Woman. Ini pun sebangsa itu ya. Sesi pertama. Saya bantu ini, siapa yang bisa bantu nutup Pak Badrul? Masih ada hadir ruangan? Atau Pak Adi? Kalau nggak ada Bu Melda aja lah yang nutup. Mungkin Pak Adi juga nggak nampak ini di mana. Batuk mah nggak bisa ngomong. Oke, kawan-kawan, untuk selanjutnya nanti kita diskusi di classroom dan di grup WA-nya nanti biar dibuka. Tugasnya nanti gampang-gampang aja. Kita kasih waktu seminggu atau 2 minggu nanti sampai keluar sertifikatnya. Oke, kawan-kawan, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Melda, makasih Pak Suhadi, makasih Iya, Pak Kakak. Oke. Terima kasih Bu Melda. Saya keluar lagi di Pak, Bu. Daftaran saya Pak Adi. Yuk, keluar. Izin, permisi, Assalamualaikum. Terima kasih Melda. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Iya, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Kamera mana Pak? Ya. Mana Esa tadi ada Esa. Bisa keluar Esa tadi. Kok masih hidup deh? Esa tadi Esa. Ada Esa. Absennya Arni itu siapa? Oh, Numi ada tadi datang.